tugas pengganti makalah kelompok yang tema kita kali ini strategi berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi, penekanan di mata kuliah PAI yang saya ampu ini adalah lebih kepada strategi pembelajaran ya, atau strategi memahami Islam, strategi menerapkan Islam, tidak kepada penguasaan materi ya. Kalau materi terkait dengan hafalan Al-Quran maupun hadis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, sekiranya itu bisa dilakukan secara mandiri, secara otodidak. Yang penting Anda sudah memiliki kunci atau strategi untuk penguasaan dan penerapan materi yang kita pelajari. Baik. Al-Quran sebagai petunjuk, apa yang harus kita dapatkan dari Al-Quran sebagai petunjuk itu? Petunjuk apa saja? Nah, ada 3 model macam atau petunjuk ya dari Al-Quran yang harus kita dapatkan. Yang itu juga menjadi strategi kita dalam menyikapi atau berinteraksi dengan Al-Quran. Cara kita membaca Al-Quran haruslah dengan 3 kacamata ini. Karena 3 hal inilah yang menjadi bahasan pokok, bahasan inti dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, petunjuk cara apa ya? Cara hidup. Petunjuk cara hidup. Al-Quran berisi tentang hal-hal teknis ya, terkait dengan cara hidup kita, baik mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Contohnya cara makan, nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, petunjuk apa selain petunjuk cara, yaitu petunjuk makna. Dan yang ketiga, petunjuk cinta. Ya, 3 hal ini yang menjadi alat atau sarana kita untuk membaca Al-Quran dan mendapatkan manfaat dari Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu yang pertama, petunjuk cara hidup, yang kedua, petunjuk makna hidup, dan yang ketiga, petunjuk cinta yang maha hidup. Baik, petunjuk cara ini sebagai sebuah alat, kendaraan, sarana untuk mencapai tujuan, yaitu cinta tadi ya, mencintai dan dicintai Allah. Nah, makna ini apa? Makna ini adalah sebagai sebuah, ibaratkan dari sebuah perjalanan itu manusianya ya. Kalau saat tadi kan kendaraannya, jalan, mobil maupun kaki itu adalah kendaraan bagi manusia, yaitu kesadaran sebagai manusia untuk menjalani perjalanan hidup ini dan menyampaikannya kepada tujuan, yaitu yang maha hidup. Nah, manusia itu yang akan memaknai perjalanan itu menjadi sebuah perjalanan yang bermakna. Bagaimana nanti kita akan bahas. Ya, yang pertama, strategi berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan menggunakan kacamata teknis ya. Kita cari atau kita pahami Al-Quran sebagai petunjuk teknis dalam hidup ini. Hal-hal apa yang kita bisa ambil, hal-hal apa yang kita bisa dapatkan dan simpulkan dari semua ayat yang ada di Al-Quran terkait dengan petunjuk teknis ini. Baik, contohnya ayat-ayat tertentu, ayat-ayat hukum yang berbicara tentang teknis ya, itu sudah kita pahami lah. Misalnya cara makan,
Al-Quran menyatakan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Cara yang legal secara syariat dan baik. Maksudnya baik itu cara mendapatkannya, cara mengolahnya, dan komposisi dari makan itu yang mengandung kebaikan, gizi, dan sebagainya. Itu petunjuk teknis cara kita makan. Nah, petunjuk maknanya di mana? Dalam kita memaknai makanan itu. Makanan sebagai apakah bagi manusia? Sebagai tujuan hidup atau sebagai sarana hidup? Penting ini, penting. Banyak sekali orang-orang yang menjadikan tanpa sadar ya, makanan itu sebagai tujuan hidup. Intinya kebutuhan perut yang melandasi orang untuk melakukan segala cara untuk bisa makan, untuk bisa hidup. Anda mungkin pernah mendengar istilah harta tahta. Itu sebetulnya representasi dari perut. Kebutuhan-kebutuhan yang bisa kebutuhan-kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh manusia dengan cara mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan kepemilikan uang yang bisa dia gunakan untuk itu. Intinya kan kemakanan apa yang dia konsumsi untuk dia bisa tetap eksis dan hidup. Nah, muncullah filsafat-filsafat materialisme, hedonis, ya, yang intinya adalah materi adalah segalanya. Karena dengan uang Anda bisa mendapatkan apa saja yang Anda inginkan. Nah, apakah demikian? Tentu tidak. Bahkan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Cintanya nggak bisa dibeli dengan uang. Dan bahagia yang merupakan representasi dari cinta, itu juga sama, tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang yang kaya dan memiliki jabatan, hidupnya tidak bahagia, berakhir tragis, bunuh diri, dan lain sebagainya. Nah, ini arti penting sebuah petunjuk makna. Bahwa makan, minum, dan lain sebagainya, jangan sampai itu menjadi sebuah tujuan hidup kita. Tempatkan itu sebagai sebuah sarana. Yang harus kita jadikan tujuan adalah sumber kebahagiaan itu sendiri, yaitu mencintai dan dicintai. Dengan cara bagaimana membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membersamai selain Allah, kita mungkin mendapatkan kebahagiaan, namun semu, bukan kebahagiaan murni. Sebab kebersamaan dengan seseorang, dengan uang, dengan jabatan, dengan fasilitas-fasilitas kehidupan itu sementara. Artinya fluktuatif ya. Tidak bisa diprediksi konsistensinya. Di Amerika, di negara-negara Eropa itu orang bisa cepat kaya, tapi juga bisa cepat miskin. Layaknya bursa efek, bursa falas. Bitcoin dan sebagainya. Satu detik dia bisa untung miliaran, satu detik pula dia bisa loss, rugi miliaran. Itu kebahagiaan semua itu seperti itu. Tidak konsisten, fluktuatif. Dulu sahabat Nabi menggantungkan kebahagiaannya itu melalui kebersamaan bersama Nabi. Namun ketika Nabi wafat, para sahabat banyak yang kecewa, banyak yang putus asa. Bahkan Umar bin Khattab sempat saking stresnya tidak meyakini bahwasanya Rasulullah itu telah wafat. Namun Rasulullah itu sedang wisata spiritual. Nanti akan kembali hidup lagi setelah wisata itu selesai. Bahkan mengancam siapa saja yang menganggap Rasulullah telah wafat akan dia penggal. Itu ekspresi apa? Ekspresi cinta akan sebuah kebersamaan terhadap manusia. Yang dimana dia akan dikecewakan. Karena manusia itu ya nggak abadi, dia akan meninggalkan atau kita akan meninggalkannya. Terbukti saat Rasulullah meninggalkan Umar dan para sahabat yang lainnya, baru kerasa bahwa kebahagiaan dalam arti kebersamaan cinta itu bukan
kepada sesama dan dengan sesama, tapi kepada yang Maha Hidup Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadarkan Umar, "Wahai Umar, kalau engkau mencintai Rasulullah, maka Rasulullah telah wafat. Tapi kalau engkau mencintai Allah, Allah Maha Hidup dan abadi, tidak pernah tiada." Barulah sadar Umar bagaimana mengartikulasikan makna cinta atau kebahagiaan itu dalam kebersamaan, bukan kepada sesama pencari kebahagiaan, pencari kesempurnaan yaitu manusia, tapi kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an memberikan petunjuk cinta dalam hal ini. Tujuan hidup manusia haruslah bahagia itu dalam perspektif itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Adalah kita menjadikan kebersamaan dengan Allah itu adalah sumber tujuan hidup kita dan kebahagiaan kita, karena itulah yang betul-betul kebahagiaan murni, bukan semu. Namun jangan kita abaikan apa istilahnya cinta kita juga kepada sesama. Hanya masalah skala prioritas saja. Mana yang harus utama, mana yang sekunder dan tersier, itu sudah kita bahas di iman ya. Nah inilah tiga hal, salah satu contoh ya dari tiga hal strategi kita berinteraksi dengan Al-Quran. Menyikapi Al-Quran sebagai petunjuk cara dan petunjuk makna sekaligus petunjuk cinta. Oh ya, petunjuk makna tadi itu untuk memaknai cara hidup, cara makan contohnya tadi ya. Yang betul-betul bermakna adalah cara makan yang memanusiakan manusia, artinya bermanfaat untuk manusia. Tidak sekedar bermodalkan halal ya. Sementing makanan itu sudah halal, sudah baik komposisinya bervitamin. Sudah, setelah itu ya sudah terserah kita mau bagaimana. Nah, itu tidak demikian. Petunjuk makna dari cara makan itu walaupun sudah halal, walaupun sudah mengandung banyak nutrisi, tapi harus juga memperhatikan dosis kita mengkonsumsi. Wala tusrifu wa kulu washrabu wala tusrifu. Maksudnya perhatikan juga dampaknya bagi kebermanfaatan kita sebagai manusia. Kalau kita makan tanpa batas, ya kita keluar dari kemanusiaan, layaknya hewan ya. Kalau hewan punya mekanisme tersendiri dalam organ tubuhnya yang bisa mengatur dan menyiasati pola makan yang berlebihan tadi, tapi manusia kan beda. Maka manusia harus tahu prosedur yang betul-betul bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Bagaimana seorang yang divonis misalnya, divonis memiliki penyakit tertentu seperti diabetes yang memiliki larangan-larangan terkait dengan pola makan dan jenis makanan tertentu. Kemudian dia tetap kekeh ngotot bahwasanya semua makanan yang dilarang tadi kan halal, tidak dilarang dalam kitab suci seperti nasi, gula dan sebagainya. Ngapain juga dokter, apa otoritasnya? Saya lebih taat kepada Tuhan, lebih takut kepada Allah daripada dokter. Mati itu urusan Allah, bukan urusan dokter. Nah, pola pandang seperti ini sekilas itu betul-betul sangat Islami, sangat spiritual gitu kan. Tapi apakah benar demikian? Tidak. Sebab Allah juga telah memerintahkan kita dalam ayatnya bahwasanya ketaatan kepada Allah itu juga disertai dengan kemaslahatan. Tidak sekedar taat, sementing menjalankan perintah dan menjauhi larangan tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkannya atau kemaslahatan-kemaslahatan yang ditimbulkannya.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ilat tahlukati. Janganlah engkau jerumuskan dirimu ke dalam kehancuran, kebinasaan. Makanan halal tetap halal, tapi kalau berlebihan itu membinasakan. Maka sesuatu yang halal bisa menjadi haram kalau berakibat membinasakan. Nah, ini yang harus kita maknai bahwa sarana hidup atau alat hidup jangan sampai menjadi tujuan hidup. Ciri-ciri sarana kendaraan alat menjadi tujuan hidup itu ya tadi, menghalalkan segala cara untuk suatu yang halal. Suatu yang halal dia lakukan, dia konsumsi dengan segala cara. Itu kan sama dengan menghalalkan segala cara sesuatu yang halal. Nah, di sini letak apa tadi itu? Letak perubahan fungsi yang seharusnya hanya sebatas alat menjadi tujuan tanpa disadari. Akibat kurangnya kita dalam memaknai peran dan fungsi dari alat tadi. Ya, ini contoh terkait kita itu memahami atau berinteraksi dengan Al-Quran agar supaya Al-Quran itu betul-betul bermanfaat bagi kita. Kita harus punya 3 cara pandang tadi ya. Yaitu cara pandang teknis. Al-Quran memberikan kepada saya petunjuk-petunjuk teknis terkait dengan kehidupan ini. Baik cara hidup maupun terkait dengan fenomena alam, sains dan teknologi. Kita akan bahas nanti di temanya yaitu sains dalam perspektif Islam dan juga tentang budaya misalnya. Nanti kita akan bahas di seni dan budaya dalam perspektif Islam. Itu Al-Quran dan hadis juga memberikan petunjuk teknisnya. Di mana petunjuk teknis itu sebagai standar kebenaran. Yang harus kita utamakan lebih daripada teori-teori kebenaran versi non Al-Quran ataupun non hadis. Kita akan bahas pada tempatnya insya Allah. Nah, inti daripada petunjuk makna tadi setelah cara ya, dalam kita mempelajari Al-Quran kita juga harus tahu, punya kacamata kemaslahatan lah. Al-Quran memerintahkan A, kita harus paham juga, kita harus mengerti juga manfaatnya apa. Al-Quran melarang B, kita juga harus paham, kita juga harus mengerti bahaya atau mudarat dari larangan itu apa. Itu petunjuk makna itu. Agar kita tidak taat buta atau tidak cinta buta, kepatuhan buta bagi kerbau yang dicocok hidungnya. Mau dibawa ke tempat sembelihan ya harus diem aja, manut aja. Itu kan ilustrasi analogi yang kita tidak boleh meniru. Kita sebagai manusia harus beda dengan hewan. Nah, yang berikutnya untuk bisa kita memahami atau mendapatkan manfaat dari Al-Quran dengan sempurna, kita juga punya cara pandang cinta tadi ya. Artinya kenapa cinta ini penting? Sebab Al-Quran itu adalah ibaratkan sarana komunikasi Tuhan dengan kita sebagai bahasa cinta Tuhan kepada kita. Ingat bahwasanya inti dari hubungan kita dengan Allah adalah hubungan cinta ya. Maka segala sesuatu dianalogikan ke itu atau dibawa ke ranah itu. Arti cinta itu adalah memberi tanpa harap kembali. Kalau ada harapan, itu bukan cinta sebetulnya. Itu adalah nafsu, keinginan yang harus dituruti. Cinta itu lebih kepada pengorbanan, lebih kepada pengabdian, pemberian maksudnya ya. Lebih kepada sesuatu yang tanpa beban untuk dia berikan ya. Itulah cinta. Nah, Allah dalam hal ini juga demikian.
mencipta tanpa harap perlakuan dari ciptaannya untuknya, baik itu ibadah, zakat, infak, sedekah, semuanya itu kembali ke manusia itu sendiri, tidak pernah itu menguntungkan Allah secara materi. Maka sesajen tumbal itu distandarisasi, diluruskan, diarahkan untuk kembali kepada sang manusia fakir miskin, bukan diperuntukkan kepada dia sebagai Tuhan yang akan menambahi kesaktiannya ataupun pundi-pundi kekayaannya. Nah, maka ini untuk memaknai arti cinta itu sendiri, yaitu memberi tak harap kembali. Maka kita juga harus memahami fenomena ini dan menjadikannya sebagai tujuan hidup ini. Karena disitulah tak bahagia itu. Pernahkah Anda itu merasakan bahagia ketika memberi atau melihat orang bahagia karena perbuatan Anda? Anda bahagia karena melihat orang bahagia menerima perlakuan atau pemberian Anda. Ya itulah inti daripada cinta. Dan begitulah makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Dan itulah makna bahagia. Bahagia itu bukan kita punya apa, bukan kita jadi apa gitu kan. Tapi ya itulah, di saat kita itu bangga bisa berbuat untuk orang lain atau bermanfaat untuk orang lain, untuk sesama, ya itulah makna bahagia itu. Nah, mencintai Allah itu bukan berarti kita itu putus hubungan dengan selain Allah. Salah. Mencintai Allah itu harus betul-betul kita itu bisa bermanfaat untuk sesama. Karena ini konsep cinta Allah yang berbeda dengan konsep-konsep cinta para mistikus ya, yang dengan apa istilahnya keasikan mabuk cintanya sehingga lupa akan dunia misalnya. Tidak demikian halnya. Ketika Anda sedang berasik masuk dengan kekasih Anda seolah-olah lupa segalanya dan dunia menjadi milik Anda berdua. Tidak demikian. Rasulullah tidak mencontohkan demikian. Mencintai Allah itu bukan melupakan ciptaan Allah. Tapi kenikmatan mencintai Allah itu justru ketika kita itu bermanfaat untuk sesama, mencintai sesama, peduli sesama. Disitulah letak kebahagiaan cinta kita kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, "Intan surullah yang surkum, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi." Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Innallaha lama al-muhsinin. Bukan bersama orang-orang yang mencintainya sepenuh hatinya, melupakan selainnya. Tidak. Innallaha lama al-muhsinin. Innallaha yuhibbul ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taat kepadanya dan ketaatannya itu membawa kepada maslahat sesamanya, muhsinun. Kenapa kok bukan? Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mencintainya dan melupakan yang lainnya. Kenapa tidak begitu? Karena itu konsep cinta yang salah. Contoh, Anda mencintai suami Anda atau istri Anda. Apakah Anda hanya mencintainya? Mengabaikan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang juga dia cintai seperti orang tuanya, sanak kerabatnya. Kita tidak mencintainya mencintai mereka dalam arti menghormati mereka. Ya, tentu tidak. Nah, ini yang harus kita pahami dalam konsep cinta atau konsep bahagia itu adalah kebersamaan. Adam alaihissalam dengan fasilitas yang dimiliki surga, saat dia tercipta sendiri, dia merasa kesepian dan tidak bisa bahagia. Maka diciptakanlah Hawa untuk menemaninya, membersamainya. Maka dia baru bisa merasakan arti sebuah bahagia. Yaitu ketika dia bisa memberi
perhatiannya, kasihnya kepada Hawa. Dan Hawa pun juga begitu, bisa memberikan kasihnya, perhatiannya kepada Adam. Kebahagiaannya itu pada saat dia memberi. Gitu. Nah, cinta kasih dalam ikatan pernikahan itulah juga merupakan cinta kasih kita kepada Allah. Dalam arti kita mentaati perintah Allah. Disitulah makna cinta kita kepada Allah dalam hubungan sosial kemasyarakatan, dalam hal ini adalah hubungan ikatan tali pernikahan. Ya begitulah petunjuk cinta yang harus kita dapatkan dari Al-Quran itu. Sebab kalau ini kita tidak dapatkan, Al-Quran itu akan sebatas sebagai sebuah bacaan semata. Ya ibaratkan Anda membaca buku-buku hukum. Jadi Al-Quran juga ada buku hukum waris, hukum pidana dan perdata. Kalau kering dari makna cinta, maka ya itu sama seperti buku-buku hukum atau buku-buku sejarah yang menceritakan tentang sejarah masa lalu. Itu kalau terkait dengan makna juga. Nah, harus dilengkapi dengan petunjuk cinta ini. Ya. Makna cinta apa yang Allah berikan dalam ayat-ayatnya agar supaya kita itu bisa bahagia. Petunjuk cinta apa yang harus kita temukan dari setiap ayatnya, setiap suratnya, setiap hukum, perintah atau larangan, atau kisah, atau fakta-fakta sains yang ada di Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari itu. Itu yang harus kita temukan. Petunjuk cinta Allah apa? Petunjuk bahagia Allah apa? Dari semua ayat yang ada yang harus kita temukan, yang bisa kita temukan untuk kita bisa bahagia. Itulah inti daripada Al-Quran ini. Petunjuk cara makan, petunjuk memaknai makanan, ujung-ujungnya adalah agar supaya kita bisa bahagia. Kalau itu tidak kita temukan, ya petunjuk makanan hanya teori cara makan, etika makan saja. Hanya sebatas itu. Oke. Baik. Ini sekilas tentang materi kita kali ini. Inti pokoknya adalah itu ya. Bahwasanya dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, jangan sampai fokus kepada cara membaca saja atau petunjuk cara saja. Seni membaca saja. Oh, bagus. Itu petunjuk cara juga, cara membaca, cara berkomunikasi dengan Allah itu kan. Tentu harus dengan nada dan irama yang mengesankan suatu hubungan romantika. Ibaratkan Anda mengirimkan sajak dan puisi kepada kekasih Anda. Kemudian ketika melantunkannya diiringi dengan iringan nada dan irama, intonasi yang indah, yang enak didengar, tentu itu akan lebih romantis. Itu penting, seni dalam membaca Al-Quran itu penting. Tapi bukan yang terpenting. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu memaknainya. Apa kira-kira manfaat dari yang kita dapatkan dari ayat yang kita baca tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu petunjuk makna. Itu lebih penting, tapi ada lagi yang terpenting daripada itu, yaitu petunjuk cinta tadi. Baik, ini sekilas tentang pembahasan kita. Sebagaimana biasa kita perdalam lewat pertanyaan dan tanggapan. Monggo silakan. Bisa raise hand. Silakan Mbak Ayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin bertanya Pak, mengapa nggih ayat pada Al-Quran itu sering sama dan berulang? Terima kasih. Ya, ibaratkan kita juga ketika mengulang-ulang sebuah ucapan, sebuah perkataan,
rasa. Sama Al-Quran sebagai